Di dalam Al-Quran surah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria itu kan awas dari si keturunan. Idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wa ana a'udhu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fa hab li min ladunka waliyyan yarisuni wa yarisu min ali yaqub wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Itu ceritanya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya di tengah malam, ia berdoa bagaimana? Wahai Tuhan, telah lemah tulang-tulangku, wahanal admu minni. Ya Allah, tulang-tulang ini sudah lemah dan telah berkilau-kilaulah uban di kepalaku, dan aku tidak pernah merasa rugi berdoa kepadamu. Nah, ini contoh Nabi beradab. Dan aku takut generasi sesudahku, sedangkan istriku tidak mempunyai anak. Wahai Tuhanku, berikanlah aku anak yang mewarisku dan mewaris keluarga Yakub, dan jadikanlah itu anak diridhoi oleh Allah. Lalu doa itu dijawab Tuhan. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ujar Allah, wahai Zakaria, kami akan memberikan engkau anak yang namanya Yahya, dan belum ada nama itu sebelumnya. Kapan terwujudnya doa Nabi Zakaria ini? 40 tahun kemudian baru istrinya hamil. Sudah umur 80 tahun. Berdoa mulai 40 tahun sampai 80 tahun, 40 tahun baru dikabulkan. Padahal Nabi kurang apa? Nabi benar. Andalan ibarat kasih Allah, minta 40 tahun hanya dikabulkan. Zakaria ini kan angan-angan Zakaria itu melihat Maryam. Kullama dakhala alayha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika Nabi Zakaria melihat Maryam di mihrabnya. Mihrab ini kayak bagaimana? Tempat munajat, tempat berwirid, tempat mujahadah dari Maryam. Sekali dibuka, di samping Maryam makanan yang lezat-lezat, yang masih hangat, buah-buah yang masih segar. Oh ya Maryam, anna laki hada. Maryam, ini kepunyaan kamu dari mana? Ujar Maryam, qolat min indillah, ini dari Allah. Kamu wirid aja tuh di antara Allah surga. Apa makanan dari surga? Menjatah. Lalu angan-anganlah Zakaria, mudah-mudahan aku bisa anak kayak Maryam, menjadi waliyatullah, kekasih Allah, sehingga makan pun tanpa berusaha, berkat dekatnya kepada Allah diantar. Ternyata dikabulkannya kapan? 40 tahun lahirnya, dan ternyata Yahya sama kayak Maryam, ada pembini, Maryam ada laki, diberi hasil Isa alaihissalam. Maka Yahya pun jadi nabi dan tidak punya istri kayak Maryam, tidak punya suami. Angan-angan kabarnya dikabulkan kapan? 40 tahun. Kita tahajud hanya seminggu, kabulnya seminggu, hanya seminggu. Bukti akan nama istiqomah itu 2 tahun itu apa? Nama cita-cita istiqomah. Bila kata kabul juga, nanti Allah mengabulkan diganti yang lebih penting dari permintaan kita. Nah, itu cara kita beradab, berbaik sangka Allah. Tetap ya, karena janji Allah dikabul. Riwayat yang lain mengatakan 13 tahun kemudian
kemudian baru hamil. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah lalu doa kita tidak terwujud, maka kita berbaik sangka kepada Allah. Mungkin doa kita seperti doa Nabi zamannya, 40 tahun baru kabul. Berbaik sangkalah dengan Tuhan, jangan ragu-ragu. Demikian pula halnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, Allah menceritakan Nabi Musa. Kita baca artinya, wahai Tuhan engkau, dan Nabi Musa, wahai Tuhan, engkau memberikan Fir'aun itu harta dengan perhiasan yang banyak, sehingga dengan harta itu dia menyesatkan hamba-hamba engkau. Fir'aun ini kan iblis saja girang sama Fir'aun. Fir'aun ini waninya aku Tuhan, bermodal minyak isoge dan ada pernah kering. Nah, Fir'aun itu pernah sakit, kaya raya dan tidak pernah sakit, maka banyak yang percaya bahwa Fir'aun itu Tuhan. Jadi pernah diuji oleh iblis, tok permisi, ujar iblis menyerupai manusia. Sekalinya ujar Fir'aun, siapa di luar? Wah, ujar iblis, mungul juga sekalian Fir'aun ini. Aku di balik pintu aja tidak melihat, mengaku Tuhan. Aku aja jadi iblis di ujung jagat sana, aku di sini. Kau melihat siapa orang di sana? Ada wali mengaku Tuhan. Sedangkan Fir'aun pemuda sugih diuji Allah, kaya raya tak pernah sakit, wali mengaku Tuhan. Maka jadi Musa, nah berdoa, wahai Tuhan, engkau memberikan Fir'aun itu harta dan perhiasan yang banyak, sehingga dengan harta itu dia menyesatkan hamba-hamba engkau. Binasakanlah hartanya ya Allah, dan kunci hatinya sehingga mereka tidak beriman, sehingga mereka melihat azab yang pedih. Jadi Nabi Musa ini berdoa, yang mana doanya diaminkan oleh Nabi Harun, supaya harta Fir'aun itu habis, tenggelam, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan sesudah melihat azab Allah. Maka Allah menjawab, apa jawab Allah? Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Telah kukabulkan doa kalian berdua, Nabi Harun dan Nabi Musa. Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun yang mengaminkan. Dan istiqomahlah kalian. Berapa tahun? Jaraknya antara doa dan kabulnya itu 40 tahun namanya, baru terwujud doa Nabi Musa. Jadi tenggelamlah Fir'aun di situ. 40 tahun dari jarak itu. Itu kan menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita, bahwa kita tetap baik sangka, kalau Allah pasti kabul, cuman waktunya kita ada tahu. Sabar. Dan kita berdoa itu ibadah, jadi pahala, asalkan beradab. Jadi kalau kita berdoa cuma setahun lalu belum dikabulkan Tuhan, tidak apa-apa lagi dibanding dengan nabi-nabi itu. Sedangkan Nabi Musa saja berdoa lama baru dikabulkan, apalagi kita. Jangan berdoa mau cepat-cepat kabul. Nabi Musa 40 tahun, Zakaria 40 tahun. Itu beradab, mengajari kita. Quran semua adalah pelajaran bagi kita. Nah, Nabi Yakub pun demikian. Nabi Yakub berdoa kepada Allah agar anak-anaknya diampuni oleh Allah karena menganiaya Nabi Yusuf. Buat Benyamin kan, yang mereka yang sangat Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dipadakan sudah dimakan harimau ya. Nabi Yakub berdoa supaya anak-anaknya yang telah menganiaya Nabi Yusuf diampuni. Benyamin 40 tahun, kemudian baru Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Tidak 40 tahun. Jadi lambat permintaan kita itu diwujudkan oleh Allah, jangan menyebabkan kita putus asa untuk berdoa. Jangan menyebabkan kita ragu-ragu dengan janji-janji Allah bahwa doa itu akan dikabulkan